Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kemampuan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kajian rutin malam Selasa. Dan mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai hadis Nabi SAW, mayuridillahu bifaqihu fiddin, bahwa barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia difahamkan agama, maka jalan satu-satunya adalah dengan mencari ilmu. Ulama mengatakan bahwa kita ini sholat itu sebetulnya bukan sholat, tetapi sedang belajar sholat. Karena yang bisa sholat itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beliau saja yang bisa sholat. Kalau umatnya mah belajar sholat. Maka kemudian hadis Nabi mengatakan bahwa belajar itu sepanjang hayat, begitu. Karena memang dalam perjalanan kita hidup itu tidak akan pernah ada yang namanya sempurna, gitu. Dan biasanya kita menganggap cukup itu pada saat justru kita dalam kondisi kurang. Beberapa hadis menyebutkan bahwa belajar itu, menuntut ilmu itu bukan hanya berbuah pahala, tetapi berbuah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuman pahala saja, tetapi ampunan juga Allah sediakan untuk orang-orang yang menimba ilmu. Tapi tentu saja ampunan ini juga bukan ampunan yang sifatnya dosa besar. Anger we dosa besar maka taubatan nasuha. Cuma anu ningali nu teu pararuguh gitu, tiasa leungit eta apa. Lain nu sirima langsung mah apal ya. Pak Imam sih mah Pak Imam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam beribadah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita sudah sampai kepada pembahasan kajian tentang 5 perkara yang diperkenankan sebagai rukhsah atau keringanan dari agama pada saat kita bepergian atau dalam kondisi lupa dan tidur. Kemarin apa Pak? Yang pertama adalah qadha. Ingat ya, itu keringanan sholat di dalam agama. Yang pertama adalah qadha. Pada saat kapan qadha itu dilaksanakan? 2. Yang pertama adalah tertidur. Yang keduanya adalah lupa, sibuk damel dugi kahilap. Yang keduanya adalah setelah qadha apa? Jama'. Apa arti jama'? Mengumpulkan atau berkumpul. Setelah jama' qasar. Setelah qasar, sholat khauf yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi mudah-mudahan Pak, kita berdoa sholat khauf ini tidak akan pernah kita lakukan, karena bahaya.
Sholat khauf itu hanya dilaksanakan pada saat perang atau kebakaran atau apa. Nah itu ya mudah-mudahan saja ini memang tidak pernah terjadi, karena kalau terjadi berarti kondisi kita mengkhawatirkan, gawat. Tetapi tetap saja syariat harus disampaikan, karena memang sholat khauf itu ada kalanya barangkali di satu kondisi kita akan mengalami, barangkali umpama amit-amit lagi sholat terus lihat wah ini ada kebakaran, badai cicing gitu maut itu. Maka dalam kondisi itu boleh lari, itu jangan sampai membatalkan sholat. Boleh, nanti kita bahas ya. Itu salah satu saja, bahwa ada sholat yang ternyata di kondisi tertentu sambil lari-lari boleh, sambil nebas pedang nanti boleh dibahas, kita bahas nanti. Jadi memang ada namanya sholat khauf. Yang terakhir adalah sholat di kendaraan. Berarti ada 5 rukhsah keringanan untuk sholat nih Pak, jenisnya. Qadha, jama', qashar, khauf, sholat di kendaraan. Begitu ya, itu spillnya kalau kata orang sekarang mah begitu. Baik. Dari mana sholat khauf itu dalilnya diambil? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 dikatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu mi waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Yang artinya apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, ini dalam kondisi perang, lalu kamu hendak mendirikan sholat. Jadi kalau pada saat perang hendak didirikan sholat bersama dengan jamaah tentunya, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat. Nah ini nanti akan diterjemahkan di dalam hadis. Apa maksud ini? Jadi ada sekelompok orang, segolongan orang, kemudian mereka mendirikan sholat sambil memegang senjata. Jadi senjata itu tidak lepas gitu Pak. Kalau misalnya golok ya berarti goloknya begini nanti. Kalau pegang senapan ya berarti begini. Tetap saja dalam kondisi siap siaga. Begitu. Itu namanya sholat khauf. Kemudian apalagi? Apabila yang salat bertamu, maksudnya sujud, dan menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ini belum bisa dipahami nih. Nanti yang menerjemahkannya nanti hadis. Kemudian hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum bersolat, lalu solatlah dengan mereka. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Sampai situ dulu. Sholat khauf ini Pak, ternyata banyak macamnya. Jadi nggak cuma satu. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada 6. Tapi yang akan kita bahas di kitab ini ada 3, ditambah 1 lagi nanti. Berarti ada 4. Di kitab lain disebutkan ada 4. Itu tidak saya bahas semua karena barangkali nanti tidak cukup waktunya. Yang penting saja yang paling sering dilakukan ada 4 nanti di zaman Nabi. Nah, sekarang kita masuk ke dalilnya. Apa dalil yang menjelaskan tentang sholat khauf ini? Yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Sahal bin Abu Hasamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nah ini untuk namanya sholat khauf zarid, namanya tuh zatiriqo, namanya begitu. Ini menunjukkan tempat. Rasulullah SAW mengimami para sahabat itu pada sholat khauf. Beliau membariskan mereka di belakang. Nabi kemudian membariskan jamaahnya di belakang. Menjadi 2 saf. Jadi ini Nabi sebagai imam, kemudian nanti ada saf 2. Gitu ya, 1, 2. Kemudian beliau sholat 1 rakaat bersama saf yang dekat dengannya. Saf pertama. Setelah itu beliau berdiri dan terus berdiri hingga para sahabat di saf pertama merampungkan 1 rakaat yang tersisa. Kemudian para sahabat di saf kedua maju dan golongan yang berada di saf pertama mundur ke belakang. Nabi SAW mengimami mereka yang awal mulanya berada di saf kedua, lalu duduk dan menunggu hingga mereka merampungkan 1 rakaat yang tertinggal. Sampai sini bisa dipahami nggak Pak? Bisa liar namanya.
Nah, nanti ini Pak, hadis ini akan dijelaskan oleh ulama. Nah, inilah makanya kenapa tadi bahasan pertamanya adalah Al-Quran, kemudian Al-Quran diterjemahkan oleh hadis, dan hadis nanti diterjemahkan oleh ulama. Sehingga kita akan jauh lebih mudah memahami. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW itu melakukan sholat khauf 1 rakaat bersama salah satu golongan. Sementara golongan yang lain menghadap ke musuh. Golongan pertama berpaling dan menggantikan di tempat kawan-kawan mereka yang lain sambil menghadap ke arah musuh. Setelah itu datanglah golongan kedua, lalu sholat bersama Nabi SAW 1 rakaat. Lalu Nabi SAW dan golongan keduanya meneruskan 1 rakaat. Begitu juga dengan golongan yang pertama. Sampai sini bisa dipahami Pak? Belum, pasti. Pasti. Baik. Itu dalil untuk sholat khauf. Jadi ada Pak, dalilnya jelas bahwa pada masa Nabi dengan para sahabat itu pernah melakukan sholat khauf ya di medan pertempuran. Sehingga saya buat metriknya biar mudah. Ini penjelasan ulama. Kita bagi 2 seperti ini Pak, 4 ya maksudnya. Nah gini. Yang pertama namanya Zarut Tiqo namanya Pak. Posisinya ini imam, kemudian ini ada jamaah. Nah, jadi jamaah itu Nabi membagi 2 kelompok. Di sini ada 2 kelompok. Kita sebut saja K1, K1 dan K2. Ah, gitu Pak. K1 dengan K2. Kelompok 1, ini kelompok 1 nih Pak. Ini kelompok 1. Nabi sholat dengan mereka. Shaf 1, ini shaf pertama ini, kelompok 1 ini sholat dengan Nabi. Yang lain itu mengintai musuh. Nah, ini pada saat musuhnya itu bukan dari arah kiblat. Umpama kiblat sana ya. Nah, musuhnya tidak di sebelah sana gitu. Tapi ada di tempat lain, bisa di utara, bisa di selatan, bisa di timur. Posisinya adalah yang ini Pak, tentara yang lain atau sahabat Nabi yang lain pada saat itu mengintai takutnya musuh datang. Sehingga posisinya adalah posisi sedang mengintai. Gitu ya. Jadi ini posisi yang mengintai, ini tidak sholat. Ini kelompok 2, ini kelompok 2 nih Pak. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini yang jaga. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW di rakaat pertama, nih Allahu Akbar, kemudian makmum Allahu Akbar. Setelah itu, di rakaat pertama bangun dari sujud, rakaat pertama bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ini yang cara pertama. Yang soft tadi, yang di belakang Nabi, itu sholat sendiri-sendiri. Jadi menyelesaikan sholatnya sendiri. Nabi bagaimana? Nabi diam. Nanti kita praktekkan ya. Jadi pada saat rakaat pertama bangun, Allahu Akbar. Nabi memanjangkan bacaan. Yang soft di belakang ini, jamaah di belakang, itu akhirnya sholat sendiri-sendiri. Nah, yang ini, kelompok ini, itu sholat sendiri-sendiri yang 1 rakaat terakhir. Kemudian ini bubar, menggantikan posisi yang ada di sini. Ini ke sini. Nah, itu. Tukeran, Pak. Sip-sipan. Dalam kondisi perang. Nah, seperti ini sholatnya, Pak. Ini diselesaikan cuma 1 rakaat dengan Nabi, kemudian 1 rakaatnya terpisah. Memisahkan diri, mufarokoh. Memisahkan diri sholatnya. Kemudian gantian dengan yang berjaga. Yang berjaga masuk ke barisan ini. Paham sampai sini? Posisi Nabi tadi terakhir gimana? Begini ya. Nah, posisi Nabi begini. Panjang nih, bacaan Nabi panjang. Masuklah Allahu Akbar. Yang di belakang Allahu Akbar ikut.
Kemudian nanti yang baru masuk tadi itu ikut sholat dengan Nabi sampai dengan tahiyat. Nah, karena ceritanya ini di qashar. Jadi cuma 2 rakaat saja, ya. Jadi jumlah rakaatnya adalah 2. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tasyahud, yang rakaat kedua kan begini ya, Allahu Akbar kan begini ya. Nabi diam, Nabi itu diam, tidak melanjutkan sampai salam. Nah, yang di belakang berdiri. Begitu tahu Nabi tasyahud begini, yang belakang berdiri untuk menyempurnakan sholat yang kedua, rakaat kedua. Allahu Akbar, bangun lagi. Nah, nanti ada di sini yang mengomandoi, namanya munabih. Ya Allahu Akbar, kalau di Mekah kan ada tuh ya. Allahu Akbar gitu. Nah, pada saat Nabi diam itu, tasyahud itu, maka nanti ada satu orang yang mengomandoi Allahu Akbar, tapi bukan imam posisinya. Hanya komando saja. Nanti kita praktek Allahu Akbar sampai kemudian ketemu di rakaat yang kedua. Nabi tadi diam, melakukan tasyahud. Lalu kemudian tasyahud bareng, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bareng salamnya mah. Nah, kita praktek yang nomor 1. Ada yang mau jadi relawan yang no anom lah Pak Imam meh teu kawalat. Pak Ali eta langganan. Berarti hiji deui Pak ieu lah Pak Yamin tadi tingali aya saya. Sok saha we lah. Hiji imam, ceritanya hiji imam, Pak. Pak Imam berarti. Nah, ya imam, terus Pak Aldi makmum pertama, nah ieu ceritana nu ngajagana. Tadi tuh misalkan ningalina. Itu ya, Pak. Sok. Nah, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Nah, kemudian ruku. Ruku, ikut ruku. Nah, terus. Nah, terus. 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 Nah, ini rakaat pertama naik nih, Pak. Nah, ini berhenti dulu. Ini lama. Ini panjang bacaannya. Nah, ini diteruskan sampai salam. Jadi, ya gitu. Sampai salam. Gitu. Gitu, terus. Nah, itu ya. Sampai salam. Nah, ini masuk ke posisi ini. Bapak ke sini masuk. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Jaga ceritanya begitu. Allahu Akbar. Nah, ini Pak, nanti yang takbir itu harus terdengar oleh si imam. Supaya ada aba-aba yang memang jelas. Oh, ini ada makmum baru gitu. Allahu Akbar itu, Pak. Nah, gitu. Terus ruku. Terus ruku seperti biasa, itidal. Kemudian sujud. 2 rakaat terus. Ini masih biasa. Nah, kemudian tasyahud. Nah, ini berhenti. Bapak naik. Begitu. Ini Bapak naik. Ini rakaat kedua. Terus, Pak. Ruku, itidal, sujud. Gitu. 2 kali. Nah, ketemu kan? Bareng baru. Di sini bareng. Nah, ikut Bapak. Ah, begitu. Yang komando yang satu lagi di sini. Ya, kalau banyak. Ceritanya banyak. Ceritanya banyak. Gitu. Paham sampai sini, Pak? Ini yang nomor 1. Gantian, namanya Zaritiqo. Ya. Ya. Ini cuma 1. Kalau ada banyak Sama. Jadi nanti gini, Pak, teknisnya Nabi itu membagi, ada yang membagi 2 shaf, kemudian ada yang membagi 4 shaf. Orang yang menjadi imam itu harus ngerti. Kamu nanti barisan 1, kelompoknya ini gitu, harus ngasih tahu. Kalau enggak nanti bingung. Iya orang teh langsung apa kumaha kan gitu. Siga nuluer jadinya. Maka di sini harus diperjelas. Kata Nabi, dibagilah kelompok dulu. Nih kamu masuk ke kelompok mana? Kamu masuk ke kelompok mana? Dia kasih tahu nanti, Pak. Ya? Ya, di briefing dulu. Di briefing dulu.
Gimana? Jadi pas rakaat pertama selesai, Berarti kan kalau yang jaga 5 orang, misalnya yang sholat pertama 5 orang itu langsung ganti gitu. Iya, langsung ganti. Iya. Sama ya. Sama. Paham sampai sini Pak ya? Paham. Sekarang masuk ke yang kedua. Cara yang kedua namanya ada yang menyebutnya usfan, ada yang menyebutnya al-asfan. Saya menyebutnya al-asfan saja. Al-asfan ini nama tempat Pak, antara kampung antara Mekah dan Madinah. Jadi sesuai tempat. Nabi pernah di satu waktu berperang di desa ini namanya al-asfan. Yang kedua itu adalah satu imam, umpama saja ya, umpama ini adalah makmum, makmumnya umpama ada 2 baris, ada 2 sof. Nah, kalau ini beda lagi Pak, yang kedua ini. Kalau ini bukan arah kiblat musuhnya, kalau ini ceritanya musuhnya ada di sini nih, di depan, ada di kiblat. Kebetulan pas madhab kiblat musuhnya ada di sana, gitu ya. Teknisnya adalah pada saat imam takbir Allahu Akbar, kemudian ini ikut dulu bareng. Allahu Akbar. Bedanya nanti pada saat ruku. Yang ini posisi diam. Sop pertama ikut imam. Ikut imam dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allah. Ini ikut sampai nanti bangun dari sujud. Ini melanjutkan ruku. Nih si imam begitu Allahu Akbar bangun dari sujud nih. Saf 2 ruku. Ruku, i'tidal, sujud seperti biasa. Sampai kemudian berdiri kembali. Ini sampai posisi berdiri, ini berdiri, ini nanti panjang bacaannya. Nunggu, ceritanya nunggu. Mau usah dikumaha apa misalkan apalah kulhu Allah, berarti kulhu, jadi ulang-ulang sepanjang kulhu kulya begitu. Nah, pada saat semua posisi berdiri, maka kemudian ini rakaat kedua nih. Pas rakaat kedua, imam ruku, yang ikut yang mana? Saf pertama apa saf kedua? Ayo, yang ikut yang mana? Saf kedua. Saf kedua. Yang ikut saf kedua. Sampai kemudian nanti tahiyat, di tahiyatnya itu ditunggu lagi. Setelah ini tahiyat, nanti ini tahiyat, baru kemudian ini ruku, kemudian i'tidal, sujud, sampai ketemu tahiyat, nanti salamnya bareng. Siap? Itu Pak Ustadz dalam posisi berpegang senjata kan kalau ada genting. Iya. Iya. Kalau golok ya berarti begini umpama. Kalau senjata berarti begini, tetap aja begini nih Pak, posisi begini aja. Mangga Pak Aldi, Pak Imam, praktek cara yang kedua. Ini berarti Pak, 3 garis ya. Ima 2 baris, nah gitu, 2. Umpama ya malah, nah gitu. Stop. Pak Imam takbir sadayana, nah gitu. Nah pas ruku, yang Bapak ceritanya ini pegang senjata begini, jadi lihat lirik gini. Baris ke 1, 2. Ya, baris yang soft ke 1 ini ikut imam. Gitu, terus ikut, terus bangun, ya, sujud lagi, ikut aja, ikut imam. Nah, begitu naik, ya kan? Allahu Akbar sebentar, Allahu Akbar sampai sempurna, baru kemudian Bapak. Nah, begitu, ruku, gitu. Ini nunggu, posisi nunggu. Gitu. Ya, paling ngintai depan. Ceritanya begini, lihat. Gantian, Man. Ya, gini aja. Ya, udah ya. Nah, ini kan rakaat kedua. Pak Aldi yang diam, ini yang ikut. Nah, Allahu Akbar. Ikut, Pak. Nah, begitu. Terus sami Allah. Terus sampai tahiyat nanti, tasyahud. Nah, Pak Ali lihat,
Kan sudah tasyahud. Pali ruku. Ya, baru ikut. Ini siapa yang jaga? Udah nggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Paling Pak Otang. Ya, sampai tahiyat. Udah, nanti salamnya bareng. Assalamualaikum bareng. Nah, begitu Pak prakteknya. Ya. Jadi posisi ini nanti satu yang ngintai, satu yang sholat. Satu yang ngintai, satu yang sholat. Nanti ketemu di tahiyat, salamnya bareng. Paham sampai sini? Ini yang kedua. Ya. Udah tuh. Baru dua. Tenang, satu lagi. Yang ketiga sekarang. Kalau yang ketiga Pak, ini jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Si imam yang tadi, Pak Imam tadi yang jadi imam, itu boleh mengimami beberapa kali. Ini paling sederhana. Ada imam, itu ya. Ini ada soft, misalkan jamaah kelompok 1, ini ada yang ngintai misalkan. Dibagi kelompok-kelompok, misalnya ada 5 kelompok gitu ya. Yang jaga. Ini sholat dulu sama Pak Imam yang menjadi imam. Gitu kan. Setelah ini sholat, beres, baru kemudian ini masuk. Ini tetap jadi imam. Jadi bisa beberapa kali. Begitu. Atau imamnya banyak. Imamnya banyak. Gitu. Jadi bikin beberapa jamaah. Kan misalkan repot Pak. Hiji wah. Akhirnya dibikinlah beberapa jamaah supaya cepat. Boleh. Jadi nanti banyak imam di sini. Begitu. Ini yang paling sederhana. Beres satu kloter, kemudian kloter berikutnya. Terus gitu. Main kloter kalau ini. Sederhana. Sederhana. Sampai sini paham ya Pak ya? Kalau ini ya. Nah ini mah nggak perlu praktek karena paham. Yang keempat, terakhir. Kalau yang keempat Pak, itu dalam kondisi namanya syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Itu syiddatul khauf. Dalam kondisi yang disebut di dalam fikih itu namanya ihtilamul harbi. Jadi ihtilamul harbi itu sudah bercampurnya antara kaum muslimin dengan musuh. Kita dengan musuh itu sudah berhadap-hadapan begini. Kalau yang tadi kan masih jauh, Pak. Posisi kita masih santuy, masih bisa ngopi gitu. Tapi kalau ini sudah di depan mata, sudah berkecamuk perang. Bagaimana sholat dalam kondisi seperti itu, Pak? Sudah saling tembak, sudah saling kadek gitu. Rosa. Nah, di syiddatul khauf, maka apa kata Nabi? Kita panduannya Nabi. Kata Nabi, pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 239, 238 sampai 239. Katanya begini, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah semua salatmu. Diawali dari kalimat peliharalah semua salatmu. Artinya, salat ini tidak boleh ditinggalkan, bahkan dalam kondisi perang. Jadi seolah-olah Allah itu mau mengatakan teu-teuingeun upami aya jalmi anu ngantunkeun salat gitu. Padahal di posisi perang wae ge teu kenging. Begitu, Pak. Dan peliharalah salat wusta. Wusta ini maksud salat asar. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dan dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut yang khauf tadi, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Nah, kita tahu dulu pada saat perang itu pakai apa, Pak? Ada yang pakai kuda kan? Ada yang pakai pedang, ada yang pakai kuda. Kondisi sholat seperti itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Begitu Allahu Akbar langsung perang. Nanti untuk gerakan sholatnya itu dengan isyarat. Begitu. Misalnya ruku, Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Gitu. Jadi dengan isyarat. Pokoknya sebisanya aja. Saking tidak boleh ditinggalkannya sholat, Pak. Luar biasa itu. Jadi nggak berjamaah. Tidak berjamaah. Itu sudah sendiri. Gimana cara Allahu Akbar gitu. Susah tuh. Dan tidak boleh berteriak, Pak. Kalau berteriak batal.
Misalkan Allahu Akbar ayat itu anjing misalkan gitu. Umpama ini. Budak ayeuna kan gitu. Siga nu reuwas, enggak boleh itu batal, Pak. Atau apapun bentuknya teriakan gitu. Enggak boleh. Jadi begitu Allahu Akbar udah langsung masuk, langsung perang sebisanya. Allahu Akbar umpama misalkan kita ruku, Allah itu dengan isyarat. Gitu. Nanti, nah ini nanti wudu ada Pak. Wudu dalam kondisi perang ini sekalian Pak. Nanti kita mau praktek wudu dengan ini, dengan apa namanya hand sanitizer untuk Pak lebet namanya cai biasa, terus diisi di refill. Lanjut. Jadi pada saat kondisi syiddatul khauf itu boleh sholat dalam kondisi berjalan, duduk, atau semampunya gimana. Bahkan dalam kondisi di atas kendaraan. Arah juga kemana nih? Tidak peduli arah, Pak. Kan mau mungkin orang naros ke musuh kan. Duh punten nyabi pada ngadep kiblat heula. Udah moal. Kemudian apabila kamu telah aman, ini menarik, Pak. Jadi nanti ini yang menjadi dalil. Apabila kamu telah aman, maka kemudian sholat kembali. Ini nanti yang ditafsirkan oleh 4 mazhab. Ada yang nanti kalau sholat di kendaraan harus sholat lagi. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Asy-Syafi'i itu, kalau seandainya kita sholat di atas kendaraan, itu dianggap tidak sempurna. Begitu. Nanti harus diganti di lain waktu. Namanya lihurmatil waktu. Menghormati waktu saja. Nih waktunya sholat nih, kita nggak bisa, ya udah sebisanya gimana di atas kendaraan, misalkan di mobil gitu, supaya tidak berdosa. Karena meninggalkan sholat tetap berdosa. Nah supaya tidak berdosa, kita sholat pada waktunya, begitu. Kata Allah, apabila nanti sudah aman, baru kemudian sholat seperti biasa. Ini umpama kemarin Pak Haji Ulun. Umpama kita berangkat misalkan 5:30. Kan waktu maghrib mah mepet ya. Pas begitu di perjalanan, ini ternyata macet. Nggak bisa. Maka kalau yang pertama adalah solusinya, di waktu maghrib itu diniatkan untuk jamak takhir ke waktu isya. Itu satu caranya. Gimana? Diulang. Pada saat kita mau berangkat, umpama nih, kita 5:30. Niatnya mah sholat misalkan di rest area, paling juga 6:30 nyampe. Wah ternyata macet. Umpama ada pengecoran jalan atau kecelakaan umpama. Sehingga menyebabkan 6:30 itu dalam kondisi di kemacetan. Kita perkirakan di wazir misalkan, oh ini mah 7:30 nyampenya. Sehingga kita kondisi maghrib itu ada di jalan. Bagaimana kondisi kita pada saat itu? Kan sholatnya sudah tidak memungkinkan ini kan? Nah, satu adalah kita niatkan untuk dijamak takhir ke waktu isya. Maghrib ditarik ke isya. Itu cara pertama. Yang kedua adalah pada saat diperkirakan misalkan waktu isya kita ada di rest area, maka yang sholat maghrib ini sebisanya misalkan jam 7 sekarang isya jam 7 kurang 5 ya. Sebelum sholat isya nanti sholat maghrib dulu, namanya qadha. Boleh begitu. Ini dalilnya ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Malam takunu ta'lamun aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullah." Apabila kamu sudah merasa aman. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi aman, sudah tidak ada di kemacetan, boleh kita sholat tadi yang maghrib. Qadha tadi, itu boleh karena sudah tidak memungkinkan, gitu kan? Itu boleh. Bagaimana kalau sholat di rumah? Nggak bisa. Sudah dibahas kemarin ya, nggak bisa. Sholat jamak itu dilakukan di perjalanan, bukan di rumah. Kalau di rumah itu namanya sudah sholat adaan. Makanya kalau dilafazkan itu, misalkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul maghribi, salah rakaati mustaqbilal Ka'bah, adaan. Adaan di situ apa maknanya, Pak? Sholat sekarang, waktu sekarang.
Adaan itu maksudnya itu. Kalau qadha, sholat yang sudah terlewat. Kalau adaan, sholat yang sekarang waktunya nih kita kerjain. Gitu. Paham sampai sini, Pak? Jadi syiddatul khauf itu balik lagi boleh dilakukan mau sedang berjalan, mau sedang berlari, mau sedang di atas kendaraan, tidak peduli. Selagi bisa bergerak, berisyarat, maka sholat itu di situ wajib. Berarti tidak ada sama sekali alasan untuk meninggalkan sholat. Itu maknanya, Pak. Jadi baru kita pahami maksud dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, hadis-hadis tadi di penjelasan ulama. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kan kita dalam kondisi tadi khauf. Bagaimana wudunya? Ini saya mau praktekkan, Pak, wudu hanya dengan air yang sedikit ini. Pahami di Mekah mah tas biasanya banyak. Bisa dengan spray, nanti juga ada. Karena nggak bisa sembarangan dengan spray, Pak. Spray itu ya. Ini nggak bisa cuman misalkan semprot gitu. Biasa kayak ayat tekniknya. Di fikih itu dijelaskan. Nah, kita mulai dari dalilnya dulu. Nabi SAW, Pak, kalau seandainya berwudu itu biasanya menggunakan air yang sedikit. Kalau kita makan banyak ya, makanya biasa kita disebut mubazir. Nabi itu satu mud. Satu mud itu disebut di dalam ilmu fikih itu satu siukan tangan orang Arab dua gini, Pak. Ini satu mud. Cuman ulama ini berbeda pendapat. Ukurannya tuh yang pastinya gimana? Karena ukuran tangan orang Arab itu dengan orang kita beda. Kita mada kecil ya. Kalau orang Arab kan badan. Nah, kita mah nggak sakitnya sakedik gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa bisa pertama berwudu dengan satu mud. Satu mud itu tadi ngambil air satu ini apa namanya ini? Satu serokan lah gitu ya. Tapi tangannya tangan orang Arab. Ulama kemudian mendefinisikan kira-kira berapa mili, berapa gram. Itu kira-kira ada yang mengatakan sekitar 600 mililiter atau gram. Ada yang mengatakan 786 gram atau mili. Itu. Jadi berapa tuh? 1 liter berapa mili, Pak? 1000. Berarti kirang langkung 60 milian lah. 600 mili. 600 mili. Berarti Nabi itu dulu kalau berwudu kurang lebih segitu. Bahkan dikatakan kalau mandi janabah, mandi junub, ya, itu cuman dikatakan ila khomsati amdadin, cuman kali 5-nya. Berarti 5 kali 6 kali 5 berarti 3000. 3 liter berarti. 3 liter. Kira-kira biasa tuh orang, Pak. Enggak haya ilmu Pak. Kan jaga mantu melimpah wae tuh, Pak. Bila orang kemarau kan. Itu dalilnya. Nabi SAW itu biasa kalau berwudu cuman satu mud. Nah, sekarang kita praktekkan yang seperti apa. Nabi nyandak lapa ya. Daya mah rujit. Nah, orangnya iya. Daya mau rujit, Pak. Cara pertama, iya penting, Pak, kanggo sepuh orang anu tos uzur natiasa ya, Pak, entong kutayamum heula pami aya cai mah ya. Kecuali memang panyawat teh anu teu kedah ka ieu teu kenging kana cai gitu. Ini pertama. Berwudu dengan 1 gelas air aqua misalkan gitu kan, dengan air yang sedikit. Judulnya teh ini ada 2 nanti ya. 1 boleh dengan botol air lah.
Air mineral. Boleh juga dengan aqua gelas misalkan. Aqua gelas. Atau yang terkini itu menggunakan spray. Spray air. Nah, biasa kanggo manuk ya mah kanggo wudu kan keren, Pak. Syarat-syarat. Satu, ini syarat. Satu kali usap. Satu usapan atau 3 kali tanpa terangkat tangan. Kali Pak ya. 2, ada genangan air di telapak tangan. Anu haji makan terus panginten Pak. Umpama Pak, spray. Boleh ambil yang wajib. Cuman yang wajib. Apa yang wajib di wudhu Pak? Ambil wajib. Apa yang wajib apa? Niat kan? Plus dengan membasuh muka. Terus 2 tangan, terus rambut. Terus kaki. 4 berarti kan? Yang lain sunnah kan? Nah, itu boleh. Bismillah ya. Ini boleh langsung begini Pak. Ini kita biar jelas ya. Jadi yang pertama langsung ke muka. Tidak ada cuci tangan lagi. Ini ya. Ini airnya Pak. Jangan cuma semprot-semprot begini. Ini salah ya. Soalnya ada Pak yang praktek begini. Cuma semprot-semprot begini. Ini salah. Ini salah. Harus nyangkrung gini. Sampai betul-betul ada genangan air. Nggak boleh begini juga, harus dekat. Karena kalau begini menguap. Nih. Sampai betul-betul ada genangan air. Karena di hadis disebutkan yang nanti airnya harus mengalir. Kalau semprotan begini nggak mengalir Pak. Di airnya harus mengalir. Nah gini. Ini langsung ke muka Pak. Dibarengin niat begini. Dan ini posisinya tidak boleh terangkat, nggak boleh begini gitu. Jadi harus 1 kali. Nah, harus nempel terus begini. Gitu. Tidak boleh terangkat. Dan batas wajah itu adalah ini. Ya, sampai ke daging jadi. Iya ya. Dugi ka dia tah ka jenggot. Nah, gitu. Sampai sini. Ini wilayah muka. Dan ini semuanya harus kena. Tidak boleh terangkat. Itu 1. Kalau arahnya Pak Ustaz, misal dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Bebas Pak. Bebas Pak. Bebas ya bebas. Nah itu. 1 beres. Dibarengi niat. Ini beres ya Pak. Ini 1 nih. Kemudian yang kedua berarti langsung ke tangan. Langsung ke tangan. Ini kita nggak ngambil kesunahan Pak. Langsung ke yang wajib aja. Sama ya. Sama posisinya ini harus nyangkrung Pak. Ini sampai betul-betul ada nih. Ada keluar. Nih. Ada air ya. Yang kedua. Lihat Pak. Nih. Ini juga sama. Tidak boleh terangkat. Tuh. Tidak boleh terangkat Pak. Tuh. Sampai sikut ya. Tidak boleh terangkat. Iya. Begitu. Jadi sampai betul-betul ini 3 kali boleh, 1 kali boleh. Jadi 1 kali saja misalkan begini boleh, atau misalkan untuk keabdolan 3 kali boleh. Ya, nih 2. Kemudian lanjut yang kiri, sama juga yang kiri, tinggal dibalik sampai nyangkrung Pak. Gitu ya. Ini juga sama. Tuh, kan ada air mengalir kan? Nah, berarti ini sudah sesuai dengan syariat. Sudah sesuai, ada air mengalir. Nggak cuman begini. Ini salah. Ini nggak sah, Pak. Nggak bisa ini. Ini nggak bisa. Nggak ada yang mengalir. Ya. Nih. Gini. Boleh sekali gini sudah bisa. Atau 3 kali. 1, 2, 3 boleh.
Ini ya, udah ya, 3. Kemudian apa? Rambut. Rambut boleh, karena rambut itu bukan dibasuh, tapi diusap. Memang sunahnya sama. Kalau sunahnya kan begini, ya, semua kan. Tapi sekalipun cuman ngusap begini, sah. Kayak Pak Soni tuh. Nah, Pak Soni kan rambutnya panjang. Umpama nih Pak Soni di sini nih, sini nih, sini nih. Terus misalkan boleh nggak yang rambut di sini, boleh nggak? Rambutnya kan bisa sampai sini kan? Boleh nggak yang rambut di sini yang dikenai? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Yang hanya boleh itu yang sekiranya ada di kepala rambutnya. Di area sini, Pak. Kalau sini bukan area kepala. Tidak dianggap syarat sahnya sholat, wudhu. Kalau yang ada di bawah ini. Jadi yang ada di kepala saja. Paham sampai sini, Pak? Nah. Terakhir adalah kaki. Sama, Pak ya? Sama, kaki juga sama. Ini minim air, Pak. Kalau kita tahu ilmunya nggak perlu banyak-banyak air, Pak. Bisa dilakukan di perjalanan pada saat air bermasalah umpama. Sama, Pak ya. Ini juga sama 3 kali. Itu. Kalau yang kesunahannya misalkan di sela-sela boleh. Yang penting ini tidak mengangkat aja. Kalau mengangkat ini sudah tidak sah. Itu harus tetap menempel. Karena nanti kalau kita mengangkat begini, Pak, airnya jadi mustakmal. Tahu mustakmal kan? Ah, gitu. Itu tidak bisa, tidak sah. Jadi harus tetap kondisi menempel. Sama juga yang kiri juga demikian. Begitu. Sampai sini paham, Pak? Cuman kepake sepersekian mili saja dari ini. Jadi kalau kita tahu ilmunya, ternyata agama itu sangat memudahkan sekali. Mudah, ringan, dan sholat menjadi tidak berat gitu. Iya, gimana Pak? Banyak kuliah yang wudhu bukan gini nih. Terus kakinya juga gini-gini aja. Jadi nggak bisa. Cuma nggak sah gitu ya. Itu di kondisi normal kah Pak? Maksudnya bukan sedang ini. Di sini juga masih banyak. Jadi bukan gini nih, bukan gini. Kan kalau yang syariat ada musik. Ya. Gimana jadi gimana langsung ke sini? Langsung ke sini ya. Banyak sih. Kalau yang benar berwudu itu kan dari telapak tangan ini sampai dengan siku. Dan siku pun Pak itu cuman batas, harus dilewatkan sedikit ke sini. Begitupun juga dengan mata kaki dilewatkan. Ada syarat sah wudu, ada keutamaan wudu. Selagi memang di sini, di sikut ini berarti sah-sah saja. Kalau yang lewatnya berarti keutamaan. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu harus dilewatkan supaya khawatirnya tidak sampai. Makanya udahlah dilewatin aja gitu. Itu ihtiyatlah, kehati-hatian. Jadi ada keutamaan, ada syarat sah gitu ya. Jadi selama syarat sahnya terpenuhi ya nggak ada masalah. Barangkali belum ngaji aja. Sampai mana tadi Pak? Oh ya. Nah ini tadi Pak, kalau kondisinya yang ini, kalau kondisinya kita sendiri. Kalau kondisinya sendiri. Bagaimana kalau seandainya kita yang nyemprotnya orang lain? Boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Boleh. Dijelaskan di beberapa kitab fikih, salah satunya di sini di Fathul Qorib juga dijelaskan. Sebaiknya berwudu itu oleh sendiri, Pak. Sebaiknya berwudu itu oleh sendiri. Jangan meminta bantuan orang. Hukumnya makruh. Makruh, Pak. Kecuali misalkan sudah sepuh, nggak bisa megang. Atau misalkan ada uzur tertentu. Tapi kalau selama kita masih bisa, pegang sama sendiri. Oleh kita sendiri, Pak. Begitu kita minta bantuan ke orang, hukumnya makruh. Ibadah tapi kena makruh kan.
Gitu. Jadi tidak boleh. Nah, ini tadi posisi nyemprot. Sekarang bagaimana kalau seandainya inilah segini? Bisa nggak? Apalagi ini aja cuman kepake berapa mili tadi ya. Apalagi pakai ini. Tinggal dibuka aja. Umpama ribet disemprot-semprotkan. Udah aja dibuka begini. Sama aja gitu. Sama posisinya, Pak. Sama ya. Gini. Nah, gini. Sama aja. Kalau yang tadi semprot lila. Ya tinggal cur langsung. Oke, sampai sini paham, Pak? Nah, sekarang pertanyaannya. Kan tadi cuma ngambil yang wajib. Sah nggak? Sah. Sah secara syariat. Tetapi tidak dapat kesunahan. Bagaimana kalau saya ingin lebih dapat kesunahannya? Berarti apa kesunahannya? Satu, tangan. Nah, cuci tangan dulu, Pak. Cuci tangan dulu. Itu. Nanti cuci tangan dulu. Itu ya. Kemudian apa? Kumur-kumur dengan isrok ya. Nyingsep cai. Langsung seperti ini. Kemudian baru muka. Dan seterusnya, Pak Sami. Jadi normal aja. Normal aja. Dilihat aja ini kira-kira cukup nggak. Jadi ternyata kalau kita sesuai syariat, Pak, wudhu itu nggak perlu banyak. Cuman beberapa tetes saja dari sini sudah sah. Itu bisa dibayangkan ya, ilmu itu ternyata menjadi cahaya. Pantas tadi, orang yang berperang saja diwajibkan. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana mencuci kaki orang yang sedang perang, padahal dia pakai sepatu? Gimana caranya? Nah, namanya khuf ya. Sholat wudhu. Ada tersendiri bahasan tentang sepatu. Jadi umpama kalau pakai sepatu, Pak, ini nggak perlu dibuka. Ini nggak perlu dibuka. Cukup aja kalau memang ini sepatu, cukup aja di sap. Sepatunya. Sepatunya, Pak. Paham, Pak? Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Cukup jelas atau ada pertanyaan? Mangga. Pakai yang 600 mili. Tersendiri, Pak. Tersendiri, Pak. Nanti kita bahas. Bahasan terakhir. Sekarang sholat di atas kendaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ternyata sholat di atas unta. Di atas unta. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli subhatahu haitsuma tawajjahat bihi naqatuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sholat sunnah kemanapun untanya menghadap. Berarti sholatnya di mana? Nah, kan kapung kurma onta. Ayeuna onta urang naon? Mobil. Nah, kias Pak, di ilmu fikih kias. Dulu onta, sekarang mobil. Kemudian posisi sholatnya itu apabila memungkinkan tetap dalam kondisi berdiri. Kamari Pak Haji Dedi kan ke Jogjanya. Nah, posisinya itu kiblatnya di sebelah mana? Nah, terus Bapak ngadep ke mana? Ke timur berarti. Nah, ke timur kan? Pertanyaannya sekarang, Pak, bolehkah kita sholat tetapi menghadap timur? Ayo, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Nah, ternyata ada di hadis itu dijelaskan Nabi itu kalau sholat fardu, itu selalu menghadap kiblat. Yang tidak menghadap kiblat itu hanya sholat sunnah saja. Jadi Nabi itu diriwayatkan kalau seandainya sholat sunnah itu di atas kendaraan, tetapi pada saat waktunya sholat wajib, sholat fardu itu beliau turun melaksanakannya tidak di atas kendaraan. Begitu. Saya ulangi ya, Nabi itu ternyata sholat di atas kendaraan hanya pada saat sholat sunnah. Tetapi pas sholat wajib Nabi turun.
Begitu. Di hadisnya begitu. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Apa kata ulama? Ternyata hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi sholat di atas itu, Nabi sholat sunnah di atas kendaraan itu masyhur, Pak. Itu masyhur. Dan ini dijadikan dalil bahwa pada saat nanti kita sholat tidak menghadap kiblat, itu hanya pada saat kondisi yang sholat sunnah. Sholat sunnah saja. Bagaimana dengan sholat wajib? Turunannya lagi, memungkinkan nggak untuk menghadap kiblat itu? Jadi berlevel-level nih Pak. Level pertama adalah hanya diwajibkan untuk sholat fardu. Sholat fardu wajib menghadap kiblat. Kalau seandainya susah seperti kita misalkan di atas kereta, kan kita nggak tahu nih, ya tanya ke petugas. Itu sebagai bentuk upaya. Itu misalkan, Pak, ini kira-kira kiblatnya di mana? Ah, saya juga nggak tahu. Kok nggak tahu? Saya juga nggak pernah sholat. Nyata apalah materi sholat. Di kereta kumaha sholat aja. Nah, itu kan bisa ada arah kiblat ya sekarang. Jadi posisikan kita namanya zone. Zone itu prasangka kita kemana nih kiblat. Sekarang ada kompas. Taruh aja kompas kira-kira kemana. Nah itu. Upaya kita dalam menghadap kiblat, oh ternyata ke sana, menghadap ke jendela, ya udah berarti ke jendela. Harus seperti itu Pak. Kalau memang kita mau sholat wajib, nggak bisa sembarangan. Oh kamana wae ente, no kamana wae itu no sholat sunnah. Kami sholat wajib, bahkan menghadap kiblat atau prasangka menghadap kiblat. Prasangka itu kemana? Meskipun ternyata pas tadinya si kompasnya kali itu ternyata kan wah gitu kan kereta teh. Oh kamar, ya sudah itu mah. Pada saat takbir pertama itulah yang nanti akan dihitung, gitu. Jadi wajib mengupayakan taunya arah kiblat. Kalau kita sholat wajib, wajib itu Pak. Kalau tidak, nggak sah itu. Karena syarat sah sholat itu menghadap kiblat untuk sholat wajib, begitu. Nah sekarang, kalau di kereta, bagaimana kalau kondisi kita di mobil? Gimana? Kalau di mobil gimana, Pak? Rest area. Kalau sempat ke rest area. Kalau enggak gimana? Tadi misalkan di kemacetan. Nah, jadi Pak, kalau sudah tahu ilmunya, paling tidak nanti bawa hand sanitizer. Bawa cai Pak, yang nanti di perjalanan kita bisa pakai ilmunya. Kalau susah misalkan gitu kan, tapi waktu sholat berarti pakai yang wudhu dengan menggunakan air ini, yang sedikit ini. Nanti sholatnya itu bisa di atas kendaraan, karena syaratnya nanti di atas kendaraan itu apabila kalau kita turun susah, umpama kita di tol, kan susah Pak kita turun mau kemana, misalkan rest area jauh. Udah macet, tapi udah waktu sholat nih. Ada itu boleh. Di situ boleh, Pak. Sholat di atas kendaraan. Boleh itu. Kalau memungkinkan nanti. Kalau misalkan dikira-kira kita bisa sampai belum waktu sholatnya habis, maka wajib untuk menunda. Bisa dipahami nggak, Pak? Kita mau ke Jakarta, ternyata di tol Cipularang, misalkan di mana Purwakarta gitu, ternyata ada pengecoran jalan, umpama, wah sampai bablas tuh waktu. Kalau dikira-kira bakal bablas, maka bisa dipakai ilmu ini, jangan dijamak. Pada saat itu bisa sholat, gitu. Tetapi pada saat misalkan, oh kayaknya udah lewat juga nih asar, nggak bisa nih, kayaknya kesana isya, misal, maka kalau kesananya misalkan masih bisa asar gitu, maka wajib untuk dijamak. Begitu Pak. Jadi dilihat sikonnya. Kalau memungkinkan dijamak. Kalau tidak memungkinkan sholat di atas kendaraan. Nah, terkait dengan sholat di atas kendaraan ini ada dua kelompok ulama.
satu yang jumhur, nanti satu yang minoritas. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, apabila sholat di atas kendaraan, ini berarti sholatnya tidak sempurna. Kenapa coba dikatakan tidak sempurna? Gerakannya, rukunya tidak sempurna, sujudnya nggak ada kan, digantikan dengan isyarat kan. Maka Imam Syafi'i berpendapat kalau seandainya sholat di atas kendaraan ini meskipun di waktunya nanti harus diulang. Bagaimana hitungan sholat pada saat itu? Disebut lihurmatil wakti, jadi menghormat waktu sholat saja. Kapan itu diulang? Nanti kalau sudah dalam kondisi aman. Kalau kita sudah sampai boleh diulang. 2 kali. 2 kali berarti. Walaupun waktunya habis. Tapi niatnya kodok. Bukan kodok, ya sholat kalau maghrib ya maghrib saja. Walaupun lewat waktunya. Iya, gitu. Jadi diganti sholatnya ke lain waktu. Begitu. Tetapi yang jumhur ulama dari keempat mazhab ini yang 3 berpendapat tidak perlu. Silahkan itu dipilih, Pak. Yang 3 itu mengatakan kalau seandainya pada saat itu sholat sesuai dengan tuntunannya, maka berarti sudah sah, sholat tidak perlu diulang. Karena ada orang, Pak, yang pada saat nggak sholat, umpama kita sudah terbiasa sholat, terus pas waktunya nggak sholat, kira-kira hati gimana, Pak? Nyaman nggak? Iya kan? Ada orang yang perasaannya harusnya sholat nih waktunya nih, tapi nggak sholat. Itu kayak perasaan berdosa gitu. Kalau yang soleh, Pak, itu soleh mendengar biasa, Pak. Jadi ada, Pak, ada orang yang seperti itu ada. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i berpendapat seperti itu. Udah nggak apa-apa, sholat aja. Nanti kalau sudah kondisi aman seperti tadi ayatnya, kalau kamu dalam sudah kondisi aman, maka sholatlah. Kapan saja itu, Pak. Dalam kondisi aman, kapan saja. Begitu. Jelas sampai sini, Pak? Jelas. Mudah-mudahan ya. Jadi itu barangkali, Pak. Sholat di atas kendaraan tetap diwajibkan atas orang-orang yang memang sudah mukalaf. Apa mukalaf, Pak? Sudah dikenakan hukum. Ya, kalau sekarang mah gampangnya balik lah. Sudah terkena hukum. Barangkali itu, Pak. Enggak, pamianu pada ditaruh. Itu kan bulan Ramadan lagi itu sama juga bisa berlaku bisa. Sami, Pak. Sami. Ini untuk semua kok, Pak. Baik perempuan ataupun laki-laki sama. Begitu. Mangga. Tadi dikatakan ketika sholat wajib itu harus menghadap kiblat. Tapi dalam prakteknya ketika di kereta itu nggak gampang begitu. Bisa aja kursi yang diputer kan, atau mungkin kalau yang berhadapan bisa tukeran gitu. Tapi dalam prakteknya nggak semudah itu. Apalagi kalau misalnya di pesawat dalam perjalanan itu bisa 9 jam misalnya di udara, itu kan tidak gampang gitu. Terus yang kedua, jumlah rakaat bisa diringkas atau bagaimana? Siap. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi adalah upaya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita kamana lagi angger misalkan itu kan sami wae lah. Nggak bisa begitu. Kalau sholat sunnah oke, nggak ada masalah, kemana saja. Tapi kalau sholat wajib, kita diwajibkan untuk berupaya dulu, Pak. Sebelum kita melaksanakan sholat, dikira-kira zon nih, kemana nih arah kiblat? Begitu. Kalaupun pada prakteknya ternyata salah, nggak ada masalah. Jadi di fikih mah yang dilihat upaya. Perjuangannya untuk mencapai titik kesempurnaan itu gimana? Begitu. Yang keduanya, tadi apa teh, Pak? Jumlah rakaat memang diringkas kalau di perjalanan. Sudah kita bahas kemarin ya. Ada qashar. Jadi qashar dohor 2 rakaat, kemudian qashar asar dan qashar isya. Tidak ada qashar maghrib, tidak ada qashar subuh. Subuh kalau di qashar jadi witir. Jadi witir kan? Ya, 1 rakaat. Ada lagi, Pak? Cekap? Ibu, mangga. Ibu barangkali Ustadz bade naros tapi saya nu ngabas nu ayeuna nya nu kamari-kamari abi teh kantos henteu netepan waktu situ teh tos lahiran
lahiran pan aya masa nifas. Nah terus sabulan etos masa nifas teh ente pan da geuning sok aya ieu teh anu teh perasaan teh riweuh jeung anu ieu pipis bayi kayak gitu. Eta pas ayeuna jadi kayak mutan tah mesti bayar utangnya gimana gitu. Sabulan atau pas sebulan. Siap. Kayak tang deh Bu. Kayak tang emut sebulan. Kayak tang emut. Ternyata itu aja Bu pertanyaannya. Oh, entah. Siap. Ternyata Pak, ini yang mengarang kitab ya, yang mengarang kitab ini kan laki-laki ya. Iya. Tapi itu dibahas. Dibahas itu. Jadi jawabannya begini Bu. Memang berdosa besar pada saat setelah nifas itu orang yang merasa was-was. Itu masuk ke kategori melalaikan sholat. Karena kan seharusnya misalkan sudah ada kewajiban sholat, sudah bersih nih, sudah bersih. Harusnya di situ sholat, tetapi enggak. Umpama ternyata sebulan enggak, itu termasuk dosa, itu meninggalkan. Kalau terhitung, Bu, catatannya, kalau terhitung, maka itu wajib dibayar. Kalau terhitung, caranya kode berarti harus dikode sebanyak itu. Waktunya bisa setelah dicicil, setelah sholat, misalkan nih duhur anu kakantun teh opat misalkan, berarti di 4 harikeun. Nah gitu boleh dicicil. Atau setelah sholat wajib ada ini misalnya ditambah Iya boleh selama gitu. 1 bulan misalnya. Iya dicicil. Misalkan yang ketinggalan sholat duhur beres, berdiri lagi komat sholat yang ketinggalan itu, kalau memang terhitung begitu. Tapi kalau subuh, kalau sudah sholat subuh kan nggak boleh sholat lagi gitu. Sebelum. Jadi kalau sholat subuh khusus, misalkan sholat subuh, sholat asar, itu sholat yang dikodok dulu, baru kemudian sholat adaan, sholat yang pada saat itu. Gitu. Jadi wajib Bu anger eta. Kalau terhitung ya Pak Ustaz. Bulan? Ya kalau terhitung gitu juga. Kalau terhitung. Paling pokok. Tapi kalau tidak terhitung, ulama mengatakan sudah cukup obat saja. Tetapi itu pun harus dibarengi dengan amal baik yang banyak. Soalnya sholat itu tidak bisa digantikan dengan apapun gitu. Kecuali dengan sholatnya sendiri. Makanya ulama terbagi 2. Ada yang mengatakan, oh tetap aja harus sholat karena itu dianggap hutang. Yang satu lagi, ya kalau sudah lewat mah ya udah gitu. Kita ambil jalan tengah, berarti satu-satunya cara adalah jangan sampai meninggalkan sholat. Gitu maksudnya. Ini Pak Ustaz ada? Enggak. Cukup kira-kira waktunya ini. Cukup. Sebenarnya ini sederhana, tapi 5 pertanyaan. 7 ada 7. Sebenarnya masalah yang umum aja, tapi dalam hari ini saya masih punya ganjalan atau mungkin perlu lebih supaya ngemplong hati. Yaitu rukun sholat itu diantaranya dari rukun sholat itu sujud ya. Nah, sujud saya akan menanyakan masalah sujud. Sujud ini adalah gerakan atau rukun sholat yang banyak melibatkan komponen anggota badan. Di samping sujud sebagai rukun, tentunya ada syarat lagi kan? Ada syarat sujud gitu ya. Sempurnanya sujud itu gitu kan. Kalau sujud tidak sempurna, apakah memang ini tidak sah sholat? Itu aja dulu dasarnya kemudian. Tapi dalam hari ini, yang pertama, tapi di luar sujud ini, ada yang tempo hari itu ada bergerak 3 kali berturut-turut. Mutawali. Atau satu gerakan yang sangat. Nah, dalam hal ini gerakan yang berulang-ulang ada di dalam tahiyat, telunjuknya yang berulang-ulang begini. Itu satu, ya itu gerakan kan? Itu. Kemudian yang kedua, batalkah atau sah salat yang menggerak-gerakkan telunjuknya tadi sudah ya ketika duduk. Kemudian sahkah sujud yang menggunakan kaos kaki? Nah itu. Itu. Kebetulan pelajaran itu saya ketinggalan itu. Atau ketika sujud telapak tangannya terhalang ridah ya apa iya tuh terhalang ridah gitu, atau
ujung lengan baju yang gombrang gitu kan, nah, gitu ke bawah, ikut bergerak. Kemudian sahkah sujud yang kedua tapak tangannya tidak rapat ke alasi, ngajurung kunung gitu tah, ada itu. Yang ngajurung kunung. Aing maca Ya, aing mau ya gitu, ada diantaranya. Pernah saya sekilas tapi bukan saya gitu, tapi ini hanya sebagai apa namanya pelajaran aja. kayak pamacan. Iya gitu. Kemudian sahkah juga sujud ketika sujud meletakkan kedua tangannya sampai sikunya, gitu. Oh, lupa. Ya depak gitu. Ada yang begitu. Nah, kemungkinan kemudian sahkah juga sujud yang jidatnya terhalang terganjal kopiah. Gini langsung. Jadi tidak terbuka gitu jidatnya. Jidatnya tidak terbuka. Kemudian yang ketika sujud kakinya itu tidak dengan jari kaki, tapi ujung jari kaki lurus, hanya kukunya saja. Gini aja. Itu diantaranya. Iya, sujud itu hanya begini aja. balet gitu. Iya, begini juga balet. Jadi bukan gini gitu. Siap. Mungkin itu saja dulu pertanyaan saya. Ya, itu saja dulu deh. Ya, itu banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak emot apa hendak tak? Sarapan Yang sujud, jadi saya simpulkan bahwa anggota sujud itu ada 7. Ya, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 jidat. Berarti ada 7 anggota sujud. Ya, 7 anggota sujud. Bagaimana kalau seandainya tidak nekuk? Berarti tidak sempurna, sah mah tetap sah. Ya, sama tetap sah aja. Jadi keabdolannya harus memang seperti itu. Kalau itu memang bisa nekukan ayah bapak-bapak umpama anu tetiasa asam urat Pak teh. Pamit bapak ningali anu asam urat lah itu gitu teh. Seharusnya harus menekuk. Tetapi ada di kalangan kita misalkan tidak bisa nekuk Pak. Nah itu barangkali uzur. Tetapi seharusnya memang menekuk. Dan kedua kaki. Kemudian yang seperti saya aja nih Pak, seperti ini. Kalau seandainya terhalang, misalkan begini ini ya. Kalau seandainya terhalang begini nih. Ini terhalang. Ini nggak sah. Ini nggak sah Pak. Untuk sahnya bagaimana? Diturunkan begini. Baru sah. Begitu. Terpisah, harus terpisah dari badan. Begitupun berarti dengan ini. Gini kan? Nah, itu juga sama. XL. Sama Pak, jadi tidak sah sholatnya karena ada penghalang. Begitu. Yang 7 tadi termasuk. Kemudian ini juga sama, iya kan Pak? Ada tukang sawo. Tegang bonteng. Sama Pak, makanya nanti sebelum sholat ya kaluhurkeun gitu, meh kasep. Bagaimana kalau seandainya memang ini misalkan logor gitu Pak, turun wae ada masalah pemil. Jadi kalau bisa tidak ada penghalang sama sekali. Begitu ya? Itu barangkali. Mudah-mudahan. Oh ya mutaharik tadi Pak. Sebelum itu mutaharik itu namanya mutaharik Pak. Dalam ilmu fikih pada saat tahiyat itu, tasyahud itu ada yang diam, ada yang gerak. Gerak di sini tidak dianggap sebagai gerakan di luar sholat. Karena di fikih itu ada pemahaman bahwa bukan hanya satu gerakan saja, tetapi ada juga yang bergerak. Namanya mutaharik ini, bergerak di tahiyat. Ini adalah bagian dari sholat. Jadi tidak masuk ke dalam kategori mutawali yang 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat. Ini masih gerakan sholat. Begitu. Jadi kalau ada yang seperti ini, itu ada dalilnya. Yang diam juga ada dalilnya. Bapak yang mana? Yang diam atau yang gerak? Yang diam. Yang gerak juga bisa, Pak ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Di kitab ini ada Pak, dibahas juga ya. Apabila seseorang pada saat mengerjakan sholat itu tidak sesuai dengan syarat sahnya karena misalkan tidak tahu tetapi masih belajar, maka itu diampuni. Yang masalah itu sudah tidak tahu ilmunya, tidak belajar. Rungkad itu sengaja lagi. Jadi ya, selama kita masih belajar,
dan terus menerus kita menambah ilmu, mudah-mudahan yang kekurangan-kekurangan sholat kita itu diampuni. Begitu. Karena nggak mungkin sholat kita sempurna, Pak. Dan kita mah bukan nabi ya. Tapi dengan kita terus menimba ilmu seperti ini, mendengarkan kajian, mudah-mudahan terus memperbaiki kualitas ibadah. Itu saja barangkali Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.